Oke, kembali lagi di vlog ECK Wir. Ini cerita kita Wir. Kali ini kita akan pergi ke Museum Shola. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear. Oke guys, kita telah sampai di Museum Shola. Nantikan keseruan kita di Museum Shola. Bye bye. Bye bye. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Saya akan membacakan tentang Surabaya pada masa abad ke-11 sampai ke-17. Pada awalnya adalah sungai Kalimas bagi Surabaya, laksana sungai Nil bagi Mesir, ataupun Efrat dan Tigris bagi Mesopotamia. Di sini sumber tumbuhnya benih-benih kehidupan awal di Surabaya sebelum menjelma menjadi kota. Surabaya menghidupi perkembangan peradaban manusia dengan memberikan kebutuhan dasar seperti air minum, ikan, air untuk pertanian, dan transportasi sederhana. Keberadaan Sungai Kalimas sebagai denyut nadi utama menjadikan posisi Surabaya sangat vital dan strategis bagi pusat pelabuhan, perdagangan, hingga penyebaran agama, yang lantas memicu dinamika politik dan peperangan yang merentang dari era kerajaan bercorak Hindu-Buddha, Islam, hingga nantinya menjadi daerah pusat perniagaan di masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan asal mula Surabaya. Berdasarkan sejarah yang diceritakan oleh von Faber dalam bukunya Erwerk and Start Gibbon, lahirnya sebuah kota, kawasan delta sungai di antara Kalimas dan Pegirian, terdapat sebuah pemukiman baru yang dibuka tahun 1270. Pemukiman ini dikhususkan untuk para Jawara yang berhasil membantu Raja Kartanegara, Raja Singasari dalam mengalahkan pemberontakan Kanuruhan di tahun 1270. Pemukiman ini mencakup daerah Peneleh, Pengampon, dan Semut, yang kemudian disebut oleh Raja Kartanegara sebagai Surabaya. Kemasyhuran kerajaan Singasari di bawah Kertanegara terdengar hingga ke telinga pimpinan Mongol, yaitu Kubilai Khan. Mendengar hal ini, Kubilai Khan mengirim seorang utusan ke Singasari untuk meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Namun sayangnya utusan tersebut wajahnya dirusak dan telinganya dipotong. Kubilai Khan murka lalu mengirimkan angkatan perangnya ke Jawa pada tahun 1292 di bawah pimpinan Sibi, Ikemese, dan Kaushik. Nah, kali ini mari kita lihat logo pertama Surabaya. Di sini adalah logo pertama Surabaya yang didirikan waktu pertama kali. Dan yang kedua, ini adalah logo kedua Surabaya. Di sini terdapat logo gambar singa yang berarti Belanda. Dan yang terakhir inilah logo Surabaya yang masih kita pakai hingga sampai saat ini. Kali ini saya akan membacakan pertempuran Surabaya melawan Mataram.
Kejayaan Kadipaten Surabaya tidak berlangsung lama pasca runtuhnya Kesultanan Demak karena bermunculan kesultanan baru yang mengancam kejayaan Kadipaten Surabaya. Salah satunya adalah Kesultanan Mataram yang baru berdiri menganggap Kadipaten Surabaya dapat mengintimidasi hegemoninya. Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung mulai menyerang dan melemahkan Surabaya dengan cara menyerang sekutu-sekutu Surabaya terlebih dahulu seperti Pasuruan, Tuban, Gresik, Lumajang, Malang dan sekitarnya pada tahun 1614. Saat ini dilakukan Mataram untuk memutuskan jalur logistik ke Surabaya karena sebagai kota pelabuhan Surabaya mengantungkan kebutuhan suplainya ke daerah pendalaman. Sayangnya usaha Sultan Agung belum berhasil karena selain pertahanan Surabaya yang tangguh, bantuan dari Madura selalu datang untuk mempertahankan Kadipaten Surabaya. Ketagihan Sultan Agung selama beberapa dekade membuahkan hasil ketika Sultan Agung mengubah taktik dengan cara membendung Kalimas dan meracuninya dengan bangkai hewan. Karena Kalimas merupakan sumber air utama bagi Surabaya. Akhirnya Kadipaten Surabaya melemahkan. Karena kondisi ini Adipati Jayalengkara yang saat itu memimpin Kadipaten Surabaya mengatakan pertemuan yang dihadirinya oleh seluruh istana dan akhirnya mengumumkan kekalahannya melalui sang putra yang bernama Pangeran Pekik pada tanggal 27 Oktober 1625. Di sini saya akan membacakan tentang masuknya bangsa Belanda ke Surabaya. Dalam catatan sejarah, Belanda masuk ke Nusantara melalui kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC pertama kali mendarat di Ambon pada tahun 1602 dan sampai di Surabaya tahun 1617. VOC yang memiliki hak istimewa bernama oktroy yang membuat VOC dapat memonopoli perdagangan rempah, membentuk angkatan perang, mendeklarasikan perang, dan mengadakan perjanjian dengan raja atau pemimpin lokal. Pada tahun 1617, VOC yang saat itu dipimpin oleh Jan Pieterszoon mendirikan kantor dagang di Surabaya. Karena pada saat itu di Surabaya sedang terjadi konflik dengan Mataram. Secara tidak langsung juga terjadi konflik antara VOC dengan Mataram. Setelah terpukul mundur hingga menutup kantor dagangnya, VOC kembali menjalin hubungan yang baik dengan Mataram di bawah penerus Sultan Agung yaitu Amangkurat I. Hubungan yang baik ini berdampak pada kembalinya izin operasi VOC di Pulau Jawa termasuk Surabaya. Will turn to whisper in your ear, and you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel a thing. I am falling, I am fading, I have lost it all, and you don't seem the lying kind. A shame that I can read your mind. Transformasi Surabaya menjadi kota pelabuhan. Sebelum adanya pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 1920, semua kegiatan dagang terpusat di Pelabuhan Kalimas yang terletak di kawasan Jembatan Merah, yang difungsikan sebagai penghubung perairan laut dengan pusat kota yang mempermudah lalu lalang sampan dan perahu kecil untuk mengangkut berbagai macam komoditas, mulai dari rempah maupun ikan hasil tangkapan nelayan. Kehidupan perniagaan di Pelabuhan Kalimas menjadi pemicu adanya praktik penetapan bea cukai untuk komoditas serta munculnya pasar tradisional yang menjadi sarana distribusinya. And all the things that I read there, candlelit smell the ricochet. And you know I don't mean to hurt you, but you know that it means so much, and you don't even feel a thing. I am
akan menceritakan tentang Surabaya di bawah pemerintahan militer Jepang. Jauh sebelum kekalahan Belanda, Surabaya telah menjadi kota pusat perdagangan yang penting bagi Jepang di Hindia Belanda. Salah satu penandanya adalah pendirian Asosiasi Perdagangan Jepang di Surabaya pada tahun 1924. Ekspansi dan diaspora Jepang bahkan bisa ditelusuri mulai dari era Kekaisaran Meiji. Di masa pendudukannya yang singkat, Jepang sangat memanfaatkan pentingnya Surabaya dalam aktivitas industri, perdagangan, pendidikan, militer, dan propaganda mereka. Di sisi sebaliknya, Surabaya melanjutkan posisi pentingnya sebagai salah satu kota pusat gerakan perlawanan terhadap penjajah, menculakkan beberapa tokoh penting pendiri bangsa yang berperan penting memimpin perjuangan di era revolusi. Surabaya pasca pertempuran 10 November 1945. Setelah merdeka, Indonesia masih membutuhkan banyak hal untuk membentuk sebuah negara. Dengan keadaan yang masih belum stabil, masyarakat Surabaya juga mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok, banyak yang kehilangan pekerjaan, serta banyak janda akibat suami yang meninggal ketika perang. Ketakutan masyarakat Surabaya terhadap kemungkinan terjadinya perang susulan membuat mereka mengungsi ke daerah yang aman, sehingga tercatat bahwa jumlah penduduk Surabaya yang awalnya berjumlah 6.18369 pada Juli 1945 menurun drastis menjadi 171.715 jiwa pada Agustus 1946. Namun ketika pada tahun 1949 mereka kembali ke Surabaya, mereka mendapati rumah mereka telah dihuni oleh orang lain, dan sayangnya mereka masih dapat membuktikan bahwa tanah atau rumah tersebut memiliki mereka karena tidak memiliki surat sebagai bukti kepemilikan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Surabaya tinggal di kolong jembatan, sepanjang rel kereta api, tepi sungai, dan sebagainya. Surabaya yang mengalami ledakan penduduk akibat peristiwa ini juga mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi. Butuh banyak waktu serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan kota Surabaya pasca Perang 10 November, sehingga Surabaya menjadi kota yang lebih besar dari sebelumnya.
tentang wali kota Surabaya dari masa ke masa. Profil wali kota Surabaya sejak awal hingga saat ini mencerminkan sejarah dan perkembangan yang kaya dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kota ini dengan beragam latar belakang, para wali kota Surabaya merepresentasikan peran Surabaya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta perjalanan menuju status kota metropolitan yang modern di masa setiap kepemimpinan membawa fokus dan visi yang berbeda. Wali kota yang pertama yaitu Ameiros dari tahun 1916 sampai 1921. Yang kedua yaitu IRGJ Dickerman dari 1921 sampai 1229. Yang ketiga yaitu HI Busermacher dari 1929 sampai tahun 1932. Yang keempat yaitu WH van Heldingen dari tahun 1932 sampai 1935. Yang kelima yaitu Takashi Ichiro dari tahun 1942 sampai 1945. Yang keenam yaitu Raja Minasution dari tahun 1900 yaitu di tahun 1945. Yang ketujuh yaitu CJG Batch dari di tahun 1945. Yang kedelapan yaitu Dul Arwono dari tahun 1950 sampai 1952. Terus yang ke-9 R. Mustajab Sumowidikso dari tahun 1952 sampai 1956. Yang ke-10 yaitu R. Istijab Cokrokusumo dari tahun 1956 sampai 1958. Yang ke-12 yaitu Dr. Satrio dari tahun 1958 sampai 1963. Yang ke-13 yaitu Morahman SH dari tahun 1963 sampai 1965. Yang ke-15 yaitu Brigjen R. Sukojo dari tahun 1965 sampai 1974. Yang ke-16 yaitu Kol R. Suparno dari 1974 sampai 1979. Yang selanjutnya Kor Dr. Andes Mohaji Wijaja dari 1979 sampai 1984. Selanjutnya yaitu Kol Dr. Purnomo Kasidi dari tahun 1984 sampai 1994. Terus selanjutnya Kor Sunarto Sumoprawiro dari tahun 1994 sampai 2002. Selanjutnya Dr. Andes H. Bambang DHMPD dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Selanjutnya IR Tri Risma Harini MT dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Selanjutnya Wisnu Bakti Buana yaitu tahun 2021, dan yang tahun sekarang ini adalah Eri Cahyadi STMT dari 2021 hingga saat ini yaitu 2024. Nah, kita sampai pada penghujungnya, yaitu tentang Surabaya sebagai kota masa depan. Surabaya sebagai kota masa depan adalah kota pintar dengan hati dan empati. Karena dua hal ini yang akan menjadi kompas moral kita di masa depan. Berbagai pesatnya kemajuan teknologi pintar memang menjanjikan banyaknya impian tentang utopisnya ide smart city. Namun, penerapan teknologi pintar yang sembrono dan salah kaprah akan berbuah sebaliknya. Operasi tirani, eksploitasi data, kebebasan privasi, pengawasan berlebihan, dominasi oligarki, hingga memperlebar jurang kesenjangan kesejahteraan. Regulasi dan kebijakan pemerintah akan sangat berperan agar teknologi tidak akan mengorupsi kemanusiaan, tapi justru memajukan manusia. Sekian dan terima kasih dari kelompok Ichikibir.
Kalau mereka itu